Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat GHI Bojonegoro dengan Ketua DPD Bojonegoro, Gus Jack. Gus, sekarang kita ini ada di lokasi mana, Gus? Ini kita berada di pemakaman ya Desa Mundu. Ini makamnya ini namanya makam Kadengan. Makam ya. Kadengan. Oh ya, oke. Di sini kenapa kok jadi namanya Kadengan? Ya asal muasalnya sih saya nggak tahu, cuman dari orang-orang tua dulu bahwa makam ini namanya adalah Kadengan. Awalnya makam ini nggak seberapa angker Mas ya. Oh iya. Ya, tapi sekarang kelihatan angker. Jarang orang siang-siang berani masuk ke makam ini, jarang sekali. Ya nanti kita lihat lah ya. Di sana ya, di dalam sana ada pemakaman keluarga saya. Punya bapak saya juga ada di sana. Kita coba ya. Perkebunan ini milik bapak saya. Jadi tanah pemakaman ini untuk keluarga saya ini berada di tanah pribadi bapak saya, bukan ikut di pemakaman umum. Dulu makam ini waktu saya kecil, ini saya buat main-main di sini ya. Biasa nyari rumput di sini, bahkan saya sempat tidur juga ya kalau siang itu di sini. Tapi sekarang ini nggak ada yang berani kayak gitu. Ini keangkeran makam ini berawal semenjak bapak saya ini meninggal. Dan sebelum bapak saya ini meninggal, memang ada kejadian-kejadian mistis maksudnya. Kejadian mistis yang memang bikin orang takut. Mas Musi kan bisa merasakan ya apa keangkeran makam ini ya. Mungkin. Iya Gus, dari suasananya, dari semak belukarnya itu ya kayak mengundang sesuatu lah ya. Jadi bagi orang-orang yang katanya, dalam tanda kutip itu katanya Gus, yang mempunyai kelebihan, kalau kita kan insya Allah sudah tidak ada kelebihan ya. Kelebihan kita mungkin ketika perut lapar kita harus makan kayak gitu ya. Kelebihan kita. Kalau orang yang katanya mempunyai kelebihan tanda kutip itu pasti akan merasakan sesuatu dan mereka akan merasakan gesekan energi gaib seperti itu. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Ya ini ya saya akan cerita ya. Awal mulanya betapa kuburan ini sekarang pemakaman ini kok terlihat angker kayak gini ya. Bahkan jarang orang ketika siang itu mau masuk sini, apalagi malam ya. Jangan berani ya masuk di sini. Ini ceritanya gini. Dulu bapak saya ini kan kiai di desa sini Mas ya. Di desa sini bapak saya sebagai kiai. Terus beliau itu selain jadi kiai juga jadi apa ini istilahnya tukang bersih-bersih makam ini, juru kunci lah. Oh, juru kunci. Ya, juru kunci makam ini dulu. Terus ceritanya waktu dulu itu ada orang membakar semak belukar di sini, di sana ya, sebelah barat sana itu kan ada pohon bambu, itu masih tanah orang bukan tanah pemakaman. Itu orangnya bersih-bersih, terus akhirnya semak belukarnya itu dibakar, terus tinggal pulang. Nggak tahu ya, nggak tahunya itu apinya itu merembet. Bahkan pemakaman ini hampir separuh habis kebakar. Oh, kebakar dari orang yang bersih-bersih di sana. Iya. Terus bapak saya ini dipanggil sama warga sini. Mbah Yai, kuburannya kobong kan gitu ya. Terus bapak saking paniknya lari ke sini. Lari ke sini itu nggak pakai baju bapak itu, nggak pakai baju. Setelah nyampe sini, ya, ternyata jasad bapak ini langsung dimasuki oleh jin penunggu pemakaman ini. Jadi nggak sadar. Ya. Terus jasad bapak ini dipinjam untuk mematikan kobaran api itu. Jadi keluar masuk api dan nggak kebakar sama sekali. Terus bapak itu nggak pakai sendal. Padahal ini kan banyak duri Mas Husin ya. Banyak duri. Luka satu pun nggak ada. Ya, di kakinya nggak ada luka satu pun nggak ada. Itu ceritanya bapak dulu. Bahkan itu sampai 3 hari. Dia kesurupan itu, bapak saya itu kesurupan sampai 3 hari baru sembuh. Dan ngigaunya ya, delemingi istilahnya Mas. Iya, kalau orang Jawa katanya deleming. Deleming bapak itu gini.
wong omahku kok diobong, omahku kok dibakar, piye sapa sing ngobong, itu terus nguwangi saya itu terus. Itu ceritanya. Awal makam ini jadi kelihatan Mistis. angker sekarang. Oh iya. Bahkan waktu bapak itu sebelum meninggal juga sempat kesurupan juga ya. Bahkan waktu meninggal pun orang istilahnya selingkungan sini ya, Sekampung ya, sini. se-RT lah, Sekitar, ya, se-RT sini lah ya, sekitar rumah saya itu nggak ada yang berani keluar, saking takutnya. Setelah itu pemakaman ini jadi angkernya luar biasa. Oh, akhirnya tidak ada yang berani ke sini. Bahkan ini perkebunan ini ya, ini kan sekarang diwariskan ke saudara saya, milik mas saya ini ya. Ini keponakan saya itu juga nggak berani. Kalau siang itu nggak berani sendiri masuk di sini. Jadi Ini mereka, dulu bersih, waktu bapak saya hidup ini bersih dulu. Berarti mereka ketika masuk harus ada temannya. Iya, harus ada temannya. Kalau nggak ada temannya nggak berani, saking takutnya. Padahal dulu nggak kayak gini. Ya, ini bersih, waktu bapak saya hidup dulu dibersihkan, dibakari gitu. Bahkan bapak itu setiap hari itu olahraganya di sini. Jadi nyangkul ya, nyangkul, menanam, bahkan ini ya, merawat. Ya, pemakaman ini tanami pisang gitu, siapa yang mau ngambil gitu dulu ya. Kita gitu Mas Husin. Jadi semasa bapak hidup itu memang pemakaman ini terawat. Tapi sekarang bapak meninggal, jadi pemakaman ini jadi nggak terawat sama sekali kayak gitu. Jadi terlihat angker gitu. Bahkan kejadian mistis juga sering terjadi. Ada orang nyari kodok gitu ya, nyari kodok, terus di sini diganggu di sini, misalnya lari sampai sana ketemu orang gitu. Pernah terjadi kayak gitu. Ceritanya kayak gitu Mas Husin ya. Karena dianggap angker itu. Dianggap angker dan sampai sekarang pun juga memang angker. Selain cerita-cerita yang mistis-mistis itu juga memang pemakamannya kayak gini, jadi ya memang secara kasat mata memang ya angker lah gitu ya. Itu Mas Husin ya. Nanti akan saya tunjukkan tempat-tempat yang dulu mungkin di sana itu dulu itu sebagai punden ya. Kan orang desa dulu kalau manganan itu kan di kuburan ya, di kuburan ya, ada pundennya di sana. Waktu saya masih kecil itu masih ada puing-puing tempat-tempat pemujaan lah, saya dibuat bakar sajen, menyan dan lain sebagainya, itu ada di situ ya, di bawah pohon beringin itu dulu. Dan kalau sekarang ya memang sudah nggak dipakai, ya nanti ceritanya di situ lagi. Ya, gitu aja. Ya pemirsa, nanti kita lanjutkan, kita ke punden. Jadi tetap di sini, bagus. Sobat GI, sekarang kita sudah di lokasi kedua. Kalau tadi lokasi pemakamannya ayahnya Gus Dek, sekarang kita lagi di mana Gus ini? Yang lokasi kedua yang tadi mau diceritakan. Ini dulu ini sebagai punden ini ya. Ya, sebagai punden. Bikin ini Mas Husin ya. Ini ada punden dulu untuk ritual-ritual orang desa ya. Nyadran atau apa ya Mas? Manganan ya. Manganannya di sini. Dan di sini dulu itu ya memang dikasih sajen, diobongi menyan dan lain sebagainya. Ini ya. Ini pohonnya. Ini dulu ada dua ini pohonnya ini. Tapi tinggal satu, yang satu sudah rubuh dan sendirinya lapuk makan usia. Ini tinggal satu ini. Ini kalau orang-orang yang indigo ya, orang indigo ya mungkin bisa melihat sesuatu, bisa merasakan getaran-getaran aura yang sangat luar biasa mungkin ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman sebaiknya gimana Gus? Melihat kalau orang indigo kan mereka mungkin takut atau gimana, kalau kita itu memposisikan diri kita, kalau ini misalnya tempat punden itu kita harus gimana? Ataukah kita membaca doa, ataukah kita harus lari, atau kita harus gimana? Ya kita sebagai orang beriman nggak boleh lah ya takut kepada makhluk-makhluk astral ya. Ya mungkin sama jin, sama genderuwo, kuntilanak dan lain sebagainya, kita nggak boleh takut. Kita harus mengakui dia itu ada ya. Ada, karena itu dia itu makhluk Allah yang memang Allah ciptakan. Tapi kita sebagai manusia nggak boleh takut. Benar ya. Karena apapun bentuknya dia itu ya tetap manusia tetap lebih mulia dari dia, gitu Mas. Ya. Kelihatan mistis sekali, luar biasa ini.
Dulu nggak kayak gini Mas Husin dulu. Ini bersih ini. Semuanya bersih. Ketika ada ayam yang busuk semuanya bersih ya. Bersih ya. Tapi sekarang Sudah tidak terawat. nggak terawat. Tidak Dulu terawat. kan sempat setiap berapa bulan sekali mungkin ada kerja bakti pembersihan Oh, bersih makan. desa. Nah, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nggak tahu lah. Hanya kayak sini. Oke, sahabat GKI, mungkin untuk sesi ini, untuk perkenalan Desa Mundu, Dukuh Mundu Gus ya, Tunggu mundur. Dukuh Mundu, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, entah itu di mana atau di kita bertemu lagi lah pokoknya. Kita tunggu, Anda tunggu, semuanya menunggu update dari kita. Tetap di channel GKI Bojonegoro. Jangan lupa Gus apa? Subscribe, komen, share. Oke. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.